Kita akan nanti intens di hari tenang, kami pengawas pemilu di DKI Jakarta akan patroli pengawasan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Di situ nanti sudah terbentuk pengawas TPS kami di 14 ribuan itu. Kami juga akan libatkan tidak hanya pada saat hari H 27 November, tapi di hari tenang ini kami akan libatkan mereka untuk patroli tiap hari untuk memastikan wilayahnya masing-masing zero money politik. Itu kita akan lakukan. Kalau itu kami temukan atau ada laporan, kami akan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dendanya itu paling rendah 200 juta, paling tinggi 1 miliar. Itu bagi pemberi dan penerima. Apalagi nanti yang serangan fajar kayak gitu, hari tenang itu waspada ya. Yang paling rawan di titik mana menurut Bawaslu dalam proses kampanye yang kemungkinan akan terjadi banyak pelanggaran? Ya, halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, podcast kita kali ini kita akan membahas tentang pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan pilkada khususnya di daerah khusus Jakarta. Sekarang bukan ibu kota ya, jadi daerah khusus Jakarta. Dan tentu saja yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan adalah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Saya masih agak ke bawah-bawah ibu kotanya, tapi oke, daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan narasumber kita kali ini adalah anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta, Pak Burhanuddin. Saya akan langsung tanyakan, Pak Burhan, halo, apa kabar? Baik. Sehat Pak Burhan ya? Sehat. Wah, kantornya ternyata dekat sini ya? Iya, kantornya di seberang. Di seberang, baik. 400 meter dari sini. 400 meter dari sini. Iya, memang sekarang kan masuk ke masa kampanye Pak Burhan ya. Tapi tentu publik juga perlu diedukasi. Bagaimana sih kolaborasi pengawasan yang perlu dilakukan sehingga pemilu itu bisa berjalan jujur dan adil dan kualitas pemilunya juga baik begitu ya, apalagi di Jakarta sebagai barometer. Nah, kampanye sudah dimulai tanggal 25 September. 25 September sampai 23 November ya, Pak Burhan ya. Nah, dalam masa kampanye itu apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh Bawaslu DKI? Selama proses sebelum kampanye kemarin, kita sebenarnya sudah menyampaikan beberapa himbauan kepada seluruh partai politik, kemudian pasangan calon, kemudian para relawan untuk tidak melakukan kampanye-kampanye yang dilarang dalam Undang-Undang 10 2016. Karena regulasi pilkada ini ya berbeda dengan regulasinya di pemilu yang kemarin. Itu yang sudah kita lakukan. Kemarin pun kita juga sampaikan pasca keluar beberapa keputusan KPU DKI Jakarta tentang pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Jakarta, kita juga menghimbau kembali ke seluruh pasangan calon, partai politik dan relawan untuk mematuhi aturan itu. Itu yang sudah kita lakukan dalam proses kampanye yang sudah masuk 4 hari ini sepertinya. Itu juga kami melakukan pengawasan ke setiap titik-titik yang kampanye di seluruh pasangan calon yang dilakukan. Karena memang ini mereka juga aktif memberikan informasi kepada kita terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calonnya masing-masing. Jadi alat peraga itu sudah mulai dipasang ya, Pak Burhan ya? Ya, alat peraga ini kan sebenarnya difasilitasi oleh teman-teman KPU. Kemarin desainnya sudah, dummy-nya sudah. Kita berharap KPU cepat kemudian mencetak, karena alat peraga ini difasilitasi oleh KPU berdasarkan hasil kesepakatan desainnya seperti apa sama pasangan calon. Kita berharap ya itu dipasang, nanti KPU kemudian membuat kemudian dipasang di tempat-tempat yang diperbolehkan, bukan di tempat-tempat yang dilarang. Nah, kalau yang masang KPU begitu ya, kita tidak perlu ragu lah, artinya pasti sudah sesuai dengan aturan. Nah, masalahnya kan melihat kampanye yang dilakukan pada pemilu presiden, pemilu legislatif yang lalu, kan banyak di pinggir-pinggir jalan. Ada beberapa kejadian gitu. Ini yang harus jadi atensi banget Bawaslu supaya itu tidak terjadi. Iya, ini sudah kemarin pada kami saat deklarasi kampanye damai yang dihadiri oleh ketiga pasangan calon, Ketua Bawaslu DKI juga sudah menyampaikan terkait dengan kejadian yang pernah terjadi pada pemilu 2024 yang lalu. Banyak kejadian alat peraga kemudian menimpa pengguna jalan di DKI Jakarta. Kita berharap bahwa Pilkada DKI Jakarta hari ini
pasangan calon tidak memasang lagi di tempat-tempat yang dilarang. Tadi JPO, playover dan sebagainya, karena itu membahayakan pengguna jalan. Itu supaya tidak dilakukan. Alhamdulillah beberapa hari kita lihat itu belum ada lah, paling 1-2 spanduk di JPO dan sebagainya. Tapi walaupun hari ini juga kami dapat informasi ini ada beberapa spanduk yang dirusak dan sebagainya, ini yang dipasang oleh pasangan calon. Tetapi kita berharap bahwa kejadian di pemilu 2024 yang sempat menghebohkan kita semua karena menimpa pengguna jalan kemudian sampai masuk rumah sakit, sampai kemudian harus dirawat dan sebagainya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena ini kan hanya ada 3 pasangan calon dan mudah-mudahan mereka berkampanye. Saya lihat kampanyenya beberapa hari ini mengirim ke kita itu ya door to door saja ke masyarakat, bersosialisasi dan sebagainya. Kita lihat Jakarta sih hari ini masih masih teratur lah, kondusif lah. Ya? Masih teratur. Masih nggak seperti yang kemarin. Ya, kalau kemarin kan pemilu kan cukup banyak ada ya. Partai politiknya, ada calegnya, ada calon presidennya, kemudian relawan dan tim suksesnya kan juga cukup banyak, sehingga memang itu buat ramai. Berbeda dengan pilkada ini kan hanya tiga pasangan calon dan hanya partai politik pendukung ya. Partai politik pendukung, mereka hanya mengkampanyekan 3 pasangan calon itu aja. Oke. Partisipasi dan kolaborasi seperti apa sih yang dibangun oleh Bawaslu bersama masyarakat, elemen masyarakat ya, untuk memastikan pengawasan yang dilakukan berjalan cukup efektif sehingga masing-masing kandidat mematuhi aturan yang sudah dicanangkan bersama, disepakati bersama. Iya, kami selalu menyampaikan di beberapa kesempatan di sosialisasi atau di tempat-tempat manapun kemudian kami diberi kesempatan untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa dalam pelaksanaan kampanye ini jelas ada aturannya di Undang-Undang 10/2016 di pasal 63 jelas di situ bahwa dalam kampanye itu dilarang untuk mempersoalkan NKRI, mempersoalkan pembukaan Undang-Undang Pancasila, dilarang untuk menghina, menghasut, kemudian dilarang untuk melakukan penghadangan, misalnya menghalangi pelaksanaan kampanye, mengganggu ketertiban umum, dilarang untuk melibatkan ASN dalam kampanye. Itu cukup banyak di pasal 69 itu. Juga di pasal ini yang paling penting, saya kira harus diketahui masyarakat bahwa di Undang-Undang 10/2016 ini di pasal 73 itu jelas dicantakan itu bukan hanya pasangan calon tim kampanye atau relawan yang dilarang untuk melakukan menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, tetapi pihak lain juga dilarang untuk memberikan menjanjikan materi uang kepada pemilih baik langsung atau tidak langsung. Misalnya menjanjikan untuk memilih calon tertentu, menjanjikan untuk merusak surat suara, menjanjikan untuk tidak memilih calon tertentu, itu juga ada pidana pemilunya di pasal 73-nya. Nah, sanksinya ada di pasal, ini penting, sanksinya ada di pasal 187A ayat 1 dan 2. Nah, di sini karena ini pidana terkait money politik, ini tidak hanya pemberi, penerima pun akan dikenakan sanksi pidana. Dan pidananya itu kalau di pasal 187 ayat 1 ayat 2 itu paling rendah 36 bulan, paling tinggi 72 bulan. Dendanya itu paling rendah 200 juta, paling tinggi 1 miliar. Itu bagi pemberi dan penerima. Jadi tidak hanya kalau misalnya ada orang, ini kan karena ini setiap orang, bukan tim kampanye, tetap setiap orang. Setiap orang. Jadi orang. Siapa saja. Saya bisa, Pak Buran juga ya, bisa. Saya juga gitu. bisa. Misalnya saya dipengaruhi oleh tim atau relawan salah satu orang, kamu berikan setiap orang. Siapa yang diberikan misalnya, mau keluarganya, mau siapa yang menerima, itu yang juga akan menjadi subjek hukumnya. Bukan hanya yang memberi, tetapi yang menerima juga. Ya. Ini apalagi nanti yang serangan fajar kayak gitu, hari tenang itu waspada ya. Dan itu pernah kita tangani di Pilkada 2017 di DKI Jakarta. Dan itu sampai di tingkat penyidikan. Di penyidikan terkait dengan money politik ini. Ada juga di penjara. Waktu itu karena pelapornya baru sadar setelah sampai di Polda Metro Jaya, dia baru tahu kalau kemudian di Undang-Undang Pilkada itu pemberi juga kemudian terkena. Akhirnya dia tidak jadi ditindaklanjuti melaporkan di tingkat penyidikan. Jadi sekarang Pilkada sekarang ujian banget nih untuk Bawaslu nih menjalankan aturan yang sudah tegas ini, gitu ya. Pemberi, penerima. Jika terbukti harus diproses, gitu ya. Iya. Selain itu saya kira terkait yang saya sampaikan tadi soal menjaga ketertiban, kemudian memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk melakukan kampanye. Karena ini
rame di Pilkada 2017 terkait dengan menghalang-halangi pelaksanaan kampanye, menghadang pelaksanaan kampanye. Wah, itu Ini tidak boleh. Pernah ya? terjadi dan itu ingkrah di pengadilan di Pilkada 2017 di DKI Jakarta. Salah satu pasangan calon kemudian berkampanye, kemudian dihadang, tidak dibolehkan, yaitu pidana pemilu, dan itu waktu itu ingkrah di pengadilan. Walaupun yang bersangkutan akhirnya karena dianggap kooperatif dan pertimbangan hal karena beliau punya latar belakang hanya penjual bubur, hanya terpengaruh oleh isu-isu yang sedang berkembang waktu itu, akhirnya dia melakukan hukuman percobaan. Tapi ada juga yang kemudian sampai DPO dengan kejadian yang sama. Sehingga kita berharap bahwa ketiga pasangan calon yang sedang berkampanye di wilayah DKI Jakarta ini, ya dia punya hak yang sama untuk melakukan kampanye. Tidak boleh ada yang kemudian menghalangi. Yang penting dalam pelaksanaan kampanye tadi tidak melanggar aturan di pasal 69, 70, 71 sampai 73 tadi. Dalam hal kampanye misalnya tidak menghasut, tidak menghina, tidak mempersoalkan isu sara, politik identitas. Misalnya dalam kampanye tidak melibatkan pejabat negara, tidak melibatkan pejabat UMN dan sebagainya. Itu yang saya kira. Nah, tadi soal menghalang-halangi, memang 2017 kan marak ya, marak terjadi, dan itu yang menyebabkan gesekan di antara para pendukung semakin kencang, polarisasi makin kuat di sana. Sekarang alhamdulillah sih sepertinya tidak seperti 2017 lalu. Masyarakat juga mulai teredukasi barangkali, tapi faktor yang penting kan para kandidat masing-masing meminta para pendukungnya gitu ya, untuk tidak terprovokasi dan memprovokasi kan begitu. Iya, makanya kan kita berharap bahwa para pasangan calon ini kan semuanya dalam mengkampanye menyampaikan visi dan misi dan program kerja apa yang nanti akan dilakukan apabila menjadi gubernur di Provinsi DKI Jakarta. Saya masih menyebut Provinsi DKI Jakarta karena katanya belum ada perpresnya, jadi masih Provinsi DKI Jakarta. Jadi penting bahwa masing-masing kandidat itulah yang mengingatkan kepada para tim kampanyenya untuk tidak terprovokasi ataupun memprovokasi. Iya. Gitu ya. Tadi kuncinya di situ tadi. Kuncinya dalam melakukan kampanye fokus pada visi misi dan program. Jangan kemudian membawa isu-isu sara, politik identitas, karena ini kan bisa memperkeruh suasana. Dan kita alhamdulillah hari ini walaupun sempat ada riak-riak soal awal-awal, tapi kita berharap berapa hari ini kampanye kita dengar masih pada rel yang saya kira yang memang seharusnya dilakukan, turun ke lapangan, berdiskusi, menyampaikan program. Ya wajar kalau menawarkan sebuah janji soal masa depan Jakarta seperti apa ya, itu kan itu program mereka. Oke. Nah, yang disiapkan oleh Bawaslu dari infrastrukturnya apa saja nih, Pak Burhan? Ya, kami kan memang ini pengawas pemilu ini terbatas. Hari ini sampai tanggal per 28 kemarin terakhir kami lagi merekrut pengawas TPS yang akan nanti mengawasi seluruh TPS di DKI Jakarta, sekitar 14 ribuan TPS ini. Itu yang kami sedang rekrut. Tetapi memang dengan jumlah yang hanya 1 di kelurahan, 3 di kecamatan, 5 di kota, 3 di Pulau Seribu, kami di Provinsi 7 itu sangat terbatas untuk mengawasi seluruh wilayah DKI Jakarta dengan rentang kendali yang cukup padat ini, dengan jumlah DPT sekitar 8 jutaan itu. Maka memang selalu kami membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di Bawaslu itu kan memberikan informasi awal lewat medsos, datang ke kantor Bawaslu atau lewat media sosial Bawaslu terkait dengan adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dalam semua tahapan pilkada, tidak hanya kampanye, nanti pungut hitung sampai rekapitulasi dan sebagainya. Nanti Bawaslu yang akan melakukan penelusuran untuk memastikan apakah informasi ini kemudian disampaikan benar atau tidak. Atau kalau berani misalnya tadi menjadi pelapor di Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran. Nanti kami terbuka di seluruh tingkatan untuk menerima laporan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi. Yang paling rawan di titik mana menurut Bawaslu dalam proses kampanye yang kemungkinan akan terjadi banyak pelanggaran? Ya, kampanye ini kita berharap tadi memang kan kalau di tahapan pilkada ini yang paling rawan ini kampanye. Paling rawan kampanye. Di pilkada ini kan tidak ada kampanye akbar, tidak ada, hanya tatap muka, terbatas dan sebagainya. Jadi tidak ada pengumpulan massa yang seperti kemarin ya. Jadi hanya terbatas, tatap muka dan sebagainya. Nah, tadi kalau kemudian ditanya di kampanye ini yang
yang rawan yang paling mana ya tadi yang saya sampaikan. Yang rawan kalau kemudian ada yang memicu misalnya berkampanye kemudian menyinggung isu SARA, menyinggung politik identitas, ini yang rawan. Sehingga kemudian kita selalu antisipasi menyampaikan kepada seluruh masyarakat lewat media apapun bahwa ini jangan sampai kemudian dilakukan, jangan sampai kemudian dimunculkan, karena kita berharap bahwa pasangan calon yang akan berkontestasi di DKI Jakarta ini mereka punya tujuan sama membawa Jakarta ini nanti menjadi, kalau hari ini dinyatakan sebagai kota global ya, membawa Jakarta ini untuk bersaing di tingkat global lah nanti di Jakarta. Mereka saya kira punya sama-sama punya niat yang sama untuk memperbaiki Jakarta dan memimpin Jakarta, sehingga kita berharap masyarakat melihat mereka dari visi misi dan programnya, jangan kemudian menggunakan cara-cara yang kira-kira bisa memperkeruh suasana pelaksanaan pilkada kita. Iya, karena biar bagaimanapun berhasil tidaknya sebuah pesta demokrasi dan kualitas demokrasi itu tergantung bagaimana partisipasi masyarakatnya, Pak Burhan ya. Kalau di Jakarta kan banyak, misalnya kalau belajar dari 2017 lalu ada kelompok-kelompok masyarakat yang tadi disinggung, misalnya SARA 2017 ya, kita karena biar bagaimanapun kita nggak boleh lengah nih Pak. Kemudian ada yang memicu misalnya penolakan gitu ya, meskipun awal-awal sempat ada upaya kayak gitu ya, tapi sekarang sudah mulai. Nah ini kan penting banget dijaga nih Pak Burhan. Tentu kita nggak ingin letupan sedikit ini kemudian menjadi trigger orang yang lain juga terprovokasi untuk melakukan hal yang sama. Jadi tokoh-tokoh masyarakat ini yang perlu digalang Pak Burhan. Ya, di beberapa kesempatan kami kan berdiskusi dengan para tokoh agama, para tokoh-tokoh ormas dan tokoh-tokoh organisasi kepemudaan. Di beberapa kesempatan kegiatan-kegiatan Bawaslu kami menyamakan persepsi soal Jakarta ke depan seperti apa. Kita tidak ingin memang Pilkada DKI Jakarta ini kembali seperti Pilkada 2017, dan mereka semua sepakat soal itu. Soal Jakarta ini saya kira kontestasinya memang karena ini adalah masih barometer Indonesia dalam pelaksanaan pilkada, tapi hal-hal yang sudah pernah kita lalui di Pilkada 2019 lalu saya kira kita sampaikan ya tidak boleh terulang, dan mereka sepakat itu karena mereka juga merasakan hal yang sama, karena itu efeknya sangat panjang, efeknya saya kira bisa memecah persatuan dan kesatuan kita, dan itu kita rasakan bersama pasca 2017 yang lalu. Nah, hari ini kita melihat tokoh-tokoh masyarakat ini walaupun mungkin dia mendukung salah satu pasangan calon, tetapi kan dia melakukannya dengan cara-cara yang menurut saya yaitu cara berpolitik seperti itu ya, bersilaturahim dan sebagainya, tidak menyampaikan hal-hal yang provokatif. Itu yang kita harapkan tidak terjadi. Jadi perubahan mendasar perilaku masyarakat dalam pilkada tahun ini ya, 2024 ini, karena pertama mereka sudah capek juga, sudah lelah juga ya. Iya, mungkin ketika sudah 2017 mereka terpolarisasi. Ya. Ya, mudah-mudahan tidak muncul seperti 2017. Oke, jadi memang ini tugas kita bersama nih Pak Burhan, seluruh elemen masyarakat. Media juga mengedukasi. Nah, bagaimana dengan kampanye di media sosial? Karena ini rawan juga nih Pak Burhan ya, hoax dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diantisipasi juga nih Pak Burhan. Beberapa hari ini kami melihat masih sebatas wajar lah, terkait misalnya ketidaksukaannya dengan seseorang, itu biasa lah, misalnya tidak mau memilih ya itu biasa lah, itu karena pribadi masing-masing. Tapi tadi yang penting tidak masuk pada mencoba untuk melakukan money politik, mempengaruhi orang lain untuk tidak datang ke TPS, tidak memilih calon tertentu. Itu kan pidana pemilunya ada tadi di pasal 73 itu, kemudian disangsinya di 187A ayat 1. Yang penting itu tidak dilakukan. Jangan sampai kemudian melakukan money politik, udah nggak usah datang ke TPS, nggak usah memilih ini, itu pidana pemilu. Maka itu tidak. Hari ini kan yang masih ramai dibicarakan, coblos semuanya, coblos itu dan sebagainya. Ya itu kan aspirasi mereka, Tetapi kalau dia sudah masuk pada ranah mempengaruhi, memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, itu kan di pasalnya begitu, menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, kemudian supaya orang tidak datang ke TPS, tidak mencoblos
pasangan calon dan sebagainya, itu kan bisa kategori pidana pemilu. Jadi kalau misalnya Kalau yang tadi itu kan yang hanya coblos semuanya gitu, karena bentuk kekecewaan saja. Kekecewaan, Tapi kan itu kan hanya campaign-nya saja. Bukan masuk dalam pidana pemilu. Itu kalau dia sudah mencoba memaksakan, itu bisa masuk ke sana. Jadi hati-hati ya, jangan kampanye coblos semua. Kalau memaksakan ada pidananya. Kalau memaksakan, mempengaruhi, mencoba, apalagi kemudian melakukan money politik agar orang tidak datang ke TPS, tidak mencoblos, itu ada. Bisa dikategorikan dugaan pidana pemilu. Nah, sekarang kan ada kandidat yang didukung oleh koalisi partai politik yang besar gitu ya. Ada kandidat yang tidak gitu ya. Tetapi banyak juga di antara mereka yang punya kader yang terpilih di DPRD dan sebagainya. Status mereka sebagai pejabat kan gitu ya. Nah, tentu sebagai pejabat pelayan publik, dia posisinya harus netral dong. Kan gitu ya. Tapi sebagai kader partai, mau tidak mau dia juga harus sesuai dengan perintah partai, mensukseskan dan lain sebagainya. Bagaimana Bawaslu melihatnya ini? Ya, terkait ini pasal debatable, soal pasal 71 di Undang-Undang 10 2015 ini terkait dengan melibatkan pejabat negara dalam pelaksanaan kampanye atau menjadi tim kampanye. Karena memang kalau kita lihat anggota DPRD ini kan pejabat negara. Ini yang selalu menjadi diskusi Bawaslu. Tetapi kan memang mereka ini kan rata-rata juga pengurus partai politik. Sehingga memang ini harus juga berhati-hati, tetapi bisa memilah apakah dia pengurus partai politik. Kalau misalnya pengurus partai politik, berarti kalau kemudian ikut, ya tidak boleh menggunakan fasilitas sebagai pejabat negara. Atau kemudian cutilah sebagai pejabat negara kalau itu kemudian dilakukan. Ini yang memang selama ini menjadi debatable dalam hal penegakan hukum terkait dengan pasal 71 ini. Karena yang bersangkutan pejabat negara, tetapi dia juga pengurus partai politik. Pengurus partai politik yang otomatis dia punya perintah oleh partai untuk memenangkan calon yang diusung oleh partai politik. Maka tadi dipilihnya, kalau kemudian pengurus partai politik jangan menggunakan fasilitas sebagai anggota DPRD. Jangan menggunakan fasilitas sebagai ketua DPRD atau wakil ketua DPRD atau anggota DPRD. Silakan kemudian sebagai pengurus partai politik. Ini debatable-nya tadi. Tapi sebetulnya itu penegasan saja bahwa pejabat publik boleh berkampanye juga, tapi jangan gunakan fasilitas negara. Bila perlu harus ada ketentuan, misal harus cuti tidak di situ? Ada ketentuan harus cuti. Yang sekarang debatable-nya kan yang urusan anggota DPRD nih. Kalau pejabat negara yang lain kan misalnya menteri kan boleh tuh kampanye, tapi harus cuti. Harus cuti. Kan misalnya kayak pemilu kemarin nih. Mereka ikut kampanye tapi harus cuti. Misalnya hari Sabtu Minggu dia kan ikut tuh, hari libur dan sebagainya. Itu dibolehkan saja. Nah, pengawasannya bagaimana nanti? Misalnya orang yang kan ada beberapa pejabat yang secara protokoler kan melekat. Fasilitasnya itu bagaimana? Masih diperbolehkan, ada toleransi atau gimana? Secara melekat kan kalau dia ikut kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas. Misalnya mobil dinas, dia nggak boleh menggunakan mobil dinas untuk ikut kampanye. Misalnya kayak saya ini plat merah, nggak boleh menggunakan mobil plat merah. Kita akan pastikan, teman-teman akan memastikan bahwa apakah pejabat negara yang turun ke lapangan ini menggunakan fasilitas negara. Akan kita cek apakah mobil dinas atau mobil pribadi yang digunakan. Itu biasanya proses pengawasannya di situ. Kita akan instruksikan. Iya, kalau misal dia ada pengawalan misalnya dari anggota Polri karena dia sebagai pejabat negara, itu masih diperbolehkan atau nggak boleh sama sekali? Dia nggak menggunakan fasilitas kendaraannya, tetapi karena secara protokoler pengamanan dia melekat itu. Biasanya ini kan ini selalu selalu debatable tadi, karena dia memang ada pengawalan dari misalnya Polri, tapi kan ini melekat biasanya. Kemarin seperti Capres kemarin kan melekat karena memang ini termasuklah di pasangan keselamatan. Untuk keselamatan, termasuklah pasangan calon hari ini kan mereka didampingi oleh pengamanan dari Polda Metro Jaya. Di sampingnya itu ada ajudannya, kemudian ada pengawalannya. Yang penting yang bersangkutan ini tidak ikut melakukan kampanye. Dia kan memang tugasnya hanya mengawal saja. Itu yang melekat pada masing-masing pasangan. Tapi apapun itu, selagi dia pejabat publik, maka dia harus melepaskan segala atributnya. Dan dia bisa mengajukan cuti. Bisa mengajukan cuti. Lebih amannya begitu ya. Lebih amannya. Sanksinya apa? Berpengaruh ke pasangan yang didukung atau gimana? Karena ini kan di undang-undangnya setiap orang. Jadi setiap orang yang kemudian diduga melakukan pelanggaran, maka sanksinya ke setiap orang.
Jadi bukan ditarik Bukan ditarik ke pasangan calon, tapi setiap orang. Setiap orang. Setiap orang. Nah, jadi kejadian misalnya ketika ada upaya untuk pengerahan, melarang orang kandidat untuk datang ke sini untuk berkampanye, dari yang menyuruh adalah dari calon timnya calon misalnya, itu tidak berpengaruh ke calonnya, tetapi setiap orang tadi. Ya, kalau yang itu kan nanti akan tergantung investigasinya kajiannya seperti apa. Tetapi di undang-undang pilkada kita itu kan tidak hanya pasangan calon, tidak hanya tim kampanye, tidak hanya relawan, tapi setiap orang yang dilakukan dugaan melakukan pelanggaran dalam proses pelaksanaan pilkada itu juga ada sanksinya. Dibatasi di situ berarti ya? Iya, setiap orang. Tanggung jawabnya di setiap orang tadi ya? Setiap orang. Oke, meskipun itu nanti dia ormas atau apa, enggak, setiap orang larinya di situ. Setiap orang larinya dari beberapa di situ pasal. Nah, aturan ini sebetulnya sudah cukup membantu Bawaslu atau tidak? Maksudnya dalam menjalankan tugasnya? Iya, dalam hal penegakan hukum pemilu atau pemilihan ini pilkada ini pemilihan, kalau di undang-undang disebutkan, kan memang kami tidak berdiri sendiri. Kami ini kan ada yang namanya sentra penegakan hukum terpadu. Di situ ada polisi, ada jaksa. Maka ketika ada dugaan pelanggaran, baik itu temuan maupun laporan masuk ke Bawaslu, maka kami akan berdiskusi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Apakah ini sudah memenuhi unsur formil dan materinya untuk kemudian dilakukan, namanya kami pembahasan pertama, memenuhi unsur formil untuk kemudian diregistrasi. Setelah itu ya dilakukan penanganan, misalnya kalau sudah memenuhi unsur formilnya diregistrasi, pelapor terlapor dipanggil, saksi-saksi dipanggil, ya, sudah ada kajian awalnya juga kan itu. Setelah itu kemudian diklarifikasi. Setelah itu nanti ada pembahasan kedua antara polisi, jaksa, Bawaslu dan kejaksaan untuk memastikan apakah ini bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya. Kalau misalnya memang ini sepakat ya naik, misalnya bisa dilakukan dinaikkan kasusnya ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Seperti itu. Jadi tidak Bawaslu dalam hal penindakan pidana pemilu tidak berdiri sendiri. Ada polisi dan jaksa di dalamnya. Jadi penafsiran soal undang-undang pilkada yang ada di pasal 177 sampai 198 karena pidana pemilu ada di pasal itu berdasarkan diskusi dengan 3 lembaga ini. Yang Gakum tadi ya, Gakum tadi ya. Oke, secara berkala apakah Bawaslu juga mengumpulkan para tim sukses masing-masing kandidat? Iya, selain kemarin sudah deklarasi, kemudian menyurat, kita sudah menyurat, komunikasi dengan LO itu jalan terus. Komunikasi dengan LO partai, kemudian tim hukum pasangan calon, tim kampanye, relawan pasangan calon itu selalu kita lakukan. Bahkan mereka kan intens mengirimkan tiap hari ke kita jadwal kampanye pasangan calon. Itu intens dilakukan oleh para LO pasangan calon ke kita. Jadi komunikasi itu berjalan dan itu sebenarnya yang kami harapkan agar sebenarnya Bawaslu ini bisa lebih awal melakukan pencegahan sebelum melakukan penindakan. Jadi teman-teman LO berkomunikasi ke kita, ini boleh apa tidak boleh, rambu-rambunya sampai di mana. Itu lebih baik supaya kemudian tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi. Karena memang kami ini mengedepankan pencegahan. Lebih baik kami melakukan pencegahan sebelum kemudian kami melakukan penindakan. Itu yang dilakukan Bawaslu hari ini. Ya, karena itulah sebetulnya yang penting ya. Pencegahan itu jauh lebih penting daripada penindakan. Ya. Karena resources-nya juga akan semakin banyak juga dan merepotkan juga untuk para kandidat. Karena memang kita itu diamanatkan oleh undang-undang salah satunya melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Maka dari awal sebelum pasangan calon ini ditetapkan, kami sudah melakukan pemetaan, merilis pemetaan kerawanan pilkada DKI Jakarta di tahapan-tahapan mana yang kemudian kami anggap sangat rawan. Ya, pemetaan kami ya kampanye ini adalah rawan tinggi, kemudian ada kemarin DPT, kemudian ada pencalonan, nanti ada penghitung. Yang kami anggap tinggi rawannya adalah kampanye ini. Tapi dengan beberapa dimensi-dimensi yang sudah ada. Bawaslu RI juga merilis itu, DKI dianggap tinggi tapi di di dimensi sosial politiknya. Ya, kalau dimensi sosial politik kan ya Jakarta ini barometer politik Indonesia. Semua tokoh ada di sini, semua para elit ada di sini, maka secara sosial politik ya dianggap rawan tinggi. Nah, itu yang memang selama ini sudah kita rilis dan itu salah satu bentuk pencegahan.
itu salah satu merilis itu sebagai bentuk pencegahan agar kemudian publik mengetahui soal pemetaan kerawanan yang sudah dirilis oleh Bawaslu agar bisa sama-sama melakukan pencegahan agar itu tidak terjadi. Nah, itu kita rilis supaya itu tidak terjadi. Makanya kita akan melakukan mitigasi seperti apa? Itu sudah jalan mulai dari sosialisasi, kemudian menyampaikan ke masyarakat, kemudian hadir di podcastnya Elsinta ini juga bagian dari bentuk sosialisasi dan pencegahan. Kalau kampanye di tempat ibadah bagaimana? Karena kan ya kita cukup ini itu diperbolehkan. Salah satu yang dilarang di pasal 169 tadi. Kampanye di tempat pendidikan, kampanye di tempat ibadah, kampanye di tempat fasilitas pemerintah. Walaupun misalnya tempat pendidikan ini kan boleh digunakan untuk sesuai putusan Mahkamah Konstitusi kemarin untuk sosialisasi, tapi tidak boleh kemudian campaign rame-rame, diskusi saja, diskusi visi misi terbatas ya, menyampaikan visi misi. Kalau di fasilitas pemerintah tadi boleh sepanjang fasilitas pemerintah ini diizinkan oleh pemerintah, mendapatkan izin. Misalnya GOR itu kan fasilitas pemerintah, tapi kalau diizinkan untuk dilakukan kampanye boleh. Tapi asal adilan juga gitu ya. Ya, yang lain asas keadilan diberikan ke semua pasangan calon dan itu diizinkan boleh. Sepanjang pemiliknya membolehkan tadi, pemerintah membolehkan. Kalau tempat ibadah itu sama sekali tidak boleh. Oke, tempat ibadah sama sekali nggak boleh karena biasanya kan para pemuka mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan tidak ya. Itu yang makanya kita berharap bahwa pasangan calon ini kalaupun misalnya khutbah di masjid, ya khutbah saja, menyampaikan dakwah, tidak kemudian menyerempet ke urusan-urusan kampanye pasangan calon, atau kemudian di gereja, di vihara, di tempat-tempat ibadah lainnya jangan kemudian bicara soal pasangan calon atau kemudian yang menyerempet ke urusan pilkada DKI Jakarta. Sampaikan saja ayat-ayat Al-Quran yang kira-kira memang untuk bagaimana kemudian kehidupan umat lebih baik dan seperti jangan menyerempet ke urusan pilkada dan sebagainya. Itu kita harapkan seperti itu karena supaya itu nanti akan memicu juga yang sama yang dilakukan oleh kandidat yang lain. Itu yang kita harapkan supaya pilkada kita ini damai lah, Jakarta ini damai, kemudian seperti yang disampaikan oleh semua pasangan calon bahwa mereka ingin berkampanye secara riang dan gembira. Dia ingin pilkada ini berjalan secara damai. Mereka juga sudah berkomitmen baik di kegiatannya KPU maupun kegiatan Bawaslu. Dia selalu menyampaikan bahwa dia ingin kampanye di Jakarta riang dan gembira lah. Kalau kita lihat sih memang riang dan gembira, kita juga senang juga ya. Mereka bertemu gitu ya. Dan nggak ada gesekan atau suasana yang kaku, nggak ada. Makanya kita berharap masyarakat Jakarta yang relawan atau simpatisan melakukan hal yang sama seperti pasangan calon, tidak saling membuli, tidak saling menjelekkan dan sebagainya. Kita berharap para pendukungnya juga mengikuti pasangan calon, tidak saling menjelekkan. Yang diantisipasi oleh Bawaslu apa saja Pak Burhan selain tadi ya kan titik rawannya kan kampanye. Nah, setelah itu apalagi yang perlu diantisipasi sehingga ini tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu sampai selesai? Tadi ini kan sampai tanggal 23 kampanye, nanti masuk masa tenang tanggal 27 pungut hitung. Kita berharap nanti di pungut hitung tanggal 27 ini karena ini juga merusak titik rawan ya. Ini KPU sudah menyiapkan logistiknya, sudah mencetak logistiknya, sudah ada sebagian yang sampai di Jakarta. Kita berharap bahwa dalam pelaksanaan pungut hitung nanti, pemungutan suara, jangan kemudian juga ada yang memprovokasi. Tadi melarang orang datang ke TPS untuk mencoblos ini juga saya kira juga masyarakat harus lebih bijak melihat pelaksanaan pilkada kita. Ya semua orang punya hak yang sama kok untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada kita, terutama datang ke TPS. Jangan kemudian mempengaruhi orang untuk tidak datang untuk mencoblos. Saya sampaikan tadi ada pidana pemilunya. Jangan kemudian udah nggak usah datang, nggak usah. Jangan. Mereka orang datang ya dia punya hak yang sama untuk memberikan suaranya dalam pelaksanaan pilkada. Itu yang kita juga antisipasi dengan munculnya kemarin beberapa isu itu kan. Itu yang kita antisipasi. Selalu kita sampaikan bahwa semua orang punya hak yang sama untuk memilih pemimpinnya dan biarkan mereka bebas untuk memilihnya siapa saja. Jangan menghalangi, jangan mencoba untuk mempengaruhi dan sebagainya untuk tidak datang ke TPS. Ada atensi khusus tidak untuk pada hari tenang, karena hari tenang ini juga rawan juga nih. Serangan fajar dan sebagainya. Ya kita berharap di hari tenang ini benar-benar tenang. Jangan ada kampanye dari pasangan calon.
Apalagi kampanye sih rasanya ini. apalagi money politik. Money politik Tadi itu serangan yang- pajar, serangan serangan duha dan sebagainya jangan sampai dilakukan. Nah, kita akan nanti intens di hari tenang, kami pengawas pemilu di DKI Jakarta akan patroli pengawasan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Di situ nanti sudah terbentuk pengawas TPS kami di 14 ribuan itu. Kami juga akan libatkan tidak hanya pada saat hari H 27 November, tapi di hari tenang ini kami akan libatkan mereka untuk patroli tiap hari untuk memastikan wilayahnya masing-masing zero money politik. Itu kita akan lakukan. Kalau itu kami temukan atau ada laporan, kami akan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Antisipasi sudah dilakukan ya? Iya. Udah kebaca nggak misalnya modus yang biasa mereka lakukan seperti apa pada malam hari, apa yang mereka lakukan, seperti apa distribusi uang dan lain sebagainya, sudah coba di... Ya, Petakan. apa namanya? Selama ini kan kasusnya misalnya ke toko-toko, ke toko-toko masyarakat dan sebagainya. Itu teman-teman sudah sampaikan bahwa ini harus diantisipasi, jangan sampai ini terjadi. Karena kita ingin bahwa pilkada kita ini ya pilkada yang bersih lah. Jangan menggunakan cara-cara yang kira-kira dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Karena ya biarkan masyarakat memilih sesuai dengan hati nuraninya. Siapapun yang memimpin Jakarta, ya kita berharap mereka lah yang menjadi pilihan rakyat tanpa harus diiming-imingi dengan materi tadi, tanpa harus diberikan uang, tanpa harus dijanjikan sesuatu yang kira-kira bisa mempengaruhi mereka untuk memilih orang tertentu. Biarkan mereka memilih berdasarkan visi misi dan program yang ditawarkan oleh pasangan calon. Karena siapapun nanti yang terpilih, mereka adalah gubernur kita, Iya, kan begitu ya. iya. Kita nggak milih juga tetap dia adalah gubernur kita kan gitu iya. ya, Pak Burhan. Kita percaya mereka lah, mereka yang pasangan calon inilah mereka yang hari ini berkontestasi sudah melalui berbagai proses persyaratan di KPU, sudah melalui persyaratan itu dan itu sesuai dengan konstitusi. Saya kira sesuai dengan konstitusi dan ya siapapun mereka yang akan terpilih ya kita percaya mereka yang akan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Dan kita berharap mereka lah yang akan membawa Jakarta misalnya lebih baik lah. Amin. Baik. Terakhir bisa disampaikan langsung ke masyarakat ya, khususnya di Jakarta. Partisipasi seperti apa yang Bawaslu harapkan sehingga pemilu kepala daerah berjalan dengan jujur, adil dan riang gembira. Ya, kita berharap bahwa masyarakat Jakarta sama-sama untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada DKI Jakarta yang berjalan, terutama pada pelaksanaan kampanye yang akan dimulai kemarin 25 September sampai tanggal 23 November nanti, bahwa tadi saya sampaikan beberapa larangan dalam pelaksanaan kampanye, misalnya tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah, tidak boleh menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan tadi dalam kampanye, atau tidak boleh menghasut, tidak boleh menghina, tidak boleh menggunakan isu sara, politik uang dan sebagainya. Kita berharap masyarakat kemudian ketika menemukan itu, mendengar itu, berikan informasi ke Bawaslu agar Bawaslu kemudian bisa melakukan penelusuran untuk mencari bukti-bukti kebenaran dari informasi itu, atau kemudian berani menjadi pelapor di Bawaslu di seluruh tingkatan, baik di Provinsi DKI, di kabupaten kota, di kecamatan maupun di kelurahan, atau nanti di pengawas TPS kami. Kalau misalnya juga terkait pelaksanaan pungut hitung di tanggal 27 November. Kita berharap juga masyarakat Jakarta tidak terprovokasi dengan isu-isu yang mungkin dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pilkada kita. Kita sepakat bahwa siapapun yang berkontestasi, mereka lah yang kemudian memang memenuhi aturan konstitusi untuk ikut menjadi kontestan di Pilkada DKI Jakarta, sehingga saya kira kita tidak boleh terpengaruh dengan isu-isu yang dikembangkan yang bisa mengarah kepada perpecahan dalam pelaksanaan pilkada kita. Kita berharap pilkada kita berjalan secara damai dan berintegritas tanpa ada hambatan apapun. Baik. Nah, ini juga harapan kita bersama. Pak Burhan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk podcast El Sinta. Semoga ini sangat membantu sekali untuk mengedukasi masyarakat supaya kita sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga pilkada ini dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa, Pak Burhan. Terima kasih. Pendengar dan netizen, demikian tadi podcast kita bersama anggota Bawaslu DKI Jakarta, Pak Burhanuddin. Nantikan terus podcast El Sinta edisi berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Saya Surya, sampai jumpa.